Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak soleh solehah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu Emma di pelajaran tema 4 subtema 2. Anak-anak, apakah sudah siap-siap untuk belajar hari ini? Sudah mandi? Sudah sholat duha? Sudah sarapan pagi? Ada yang belum? Ayo segera bangun. Mama, papa, ayo. Putra-putrinya dibangunkan. Karena hari ini kita sekolah. Meskipun sekolah dari rumah, kita tetap sekolah online. Oke anak-anak yang belum bergabung, belum pada bangun, belum pada sarapan, belum sholat duha, ayo cepat-cepat karena pembelajaran akan segera dimulai. Ya, Ibu ingatkan untuk selalu mengisi form mutaba'ah yaumiyah untuk mengontrol sholat 5 waktu kita, mengaji kita, berkata sopan kepada orang tua, infak dan segalanya yang sudah ada di form itu silahkan diisi ya habis Isya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 sub tema 2. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tema 4 subtema 2 ini akan membahas tentang kewajiban dan hakku, peranku di sekolah. Masih ingat pembelajaran tema 4 subtema 1 itu sudah membahas tentang kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau di sekolah, kewajiban kita apa? 1, menjaga kebersihan. Itu kewajiban kita. Kemudian, mematuhi tata tertib. Coba kalau anak-anak tidak mematuhi tata tertib, kelas menjadi kotor, kelas menjadi ribut, ibu guru menjelaskan tapi anak-anak ribut sendiri-sendiri, main sendiri-sendiri, ya kan? Itu namanya tidak tertib. Makanya kewajiban kita di sekolah harus mematuhi tata tertib. Kemudian contoh kewajiban di sekolah lainnya yaitu memakai seragam sekolah. Nah, ini adalah kewajiban kita. Karena kita di sekolah, maka kita wajib menggunakan seragam sekolah. Ya. Kemudian mendengarkan nasihat ibu guru. Ibu guru adalah orang tua kita pada waktu kita di sekolah. Makanya kita harus mendengarkan nasihat ibu guru. Tidak boleh cuek-cuek tuh. Misalnya, Irma, tolong nak, bersihkan tempat duduknya ya. Tadi kan habis makan, sisa-sisa makanan habis dilakukan. Enggak lah bu, nanti kan ada kawan yang piket yang bersihin. Anak mah makan aja, anak kan enggak piket, jadi anak enggak wajib lah bersih-bersih. Nah itu tidak boleh ya, karena ibu guru sudah menasehati, pasti ibu guru menasehati yang bagus-bagus. Enggak ada ibu guru menasehati yang jelek-jelek. Makanya harus kita dengarkan dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini maksudnya tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru harus kita kerjakan dengan baik, tidak boleh malas-malasan, tidak semaunya sendiri. Misalnya kita dikasih tugas hari ini, sebisa mungkin harus kita kerjakan dan selesaikan hari ini juga. Kalau misalnya ada kendala, ada masalah, kasih tahu ibu gurunya, insya Allah bisa dipahami. Tapi sebaiknya jika ada tugas langsung dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka akan menumpuk. Kalau sudah menumpuk rasanya berat untuk dikerjakan.
Oke anak-anak. Selanjutnya ini adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau konteksnya di sekolah, yang dimaksud adalah hak di sekolah, maka anak-anak harus mendapatkan apa saja? Satu, mendapatkan perhatian dari ibu guru. Anak-anak wajib diperhatikan sama ibu guru. Nggak boleh ibu guru cuek-cuek. Si Irma jatuh, ibu gurunya diam aja malah ngobrol misalnya. Anaknya kesulitan misalnya, Bu, ini saya nggak bisa Bu, perkalian 5 kali 5 tambah 3 misalnya. Ibu guru wajib memperhatikan kemudian ngajarin gimana caranya gitu. Kemudian misalnya Irma tidak masuk sekolah, udah 2 hari atau sehari saja tidak masuk sekolah, maka ibu guru wajib memberi perhatian. Kenapa tidak masuk? Misalnya sakit, ditanyakan sakit apa. Nah itu wujud dari perhatian. Kemudian mendapatkan bimbingan dan pengajaran. Nah, anak-anak di sekolah wajib mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari ibu gurunya. Misalnya ibu guru menjelaskan tentang perubahan benda, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau dari padat menjadi cair, itu ibu guru wajib menjelaskan. Jadi anak faham. Kalau belum faham, belum ngerti, belum dong, belum mudeng, dijelaskan lagi sampai ngerti, sampai paham. Begitu. Kan tugas ibu guru mengajar, membimbing anak-anaknya. Kemudian mendapatkan kasih sayang. Jika anak-anak di rumah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka di sekolah anak-anak wajib harus mendapatkan perhatian dari ibu gurunya. Mendapatkan kasih sayang dari ibu gurunya. Seperti apa kasih sayangnya? Misalnya anak baru menangis, habis jatuh, atau mengalami kesulitan dalam belajar, harus dibimbing dan diajari dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh bentak-bentak, ya, gitu. Kemudian siswa mempunyai hak untuk mendapatkan nilai. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak-anak harus dinilai oleh ibu guru. Jadi anak-anak mendapatkan sesuatu timbal balik dari apa yang dikerjakan. Jika tugas yang dikerjakan berarti wajib mendapatkan nilai. Itu adalah hak anak di sekolah. Oke, anak-anak paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah anak soleh adalah anak yang patuh pada perintah Allah, taat pada ayah dan bundanya. Jadi yang pertama adalah patuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan ayah dan ibu kita, dan adalah zat satu-satunya yang wajib kita patuhi. Wajib kita sembah hanya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka selain Allah itu tidak boleh disembah. Misalnya ada orang yang menyembah berhala pada zaman Rasulullah, itu tidak boleh. Kalau sekarang mungkin masih ada menyembah pohon-pohon besar, datang ke hutan, kemudian di hutan ada batu besar gitu, terus disembah-sembah, terus di menghargai berlebih gitu. Kalau kita tidak mendatangi batu itu, menyembah batu itu, nanti ada sesuatu jelek yang terjadi. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi anak yang soleh adalah anak yang patuh pada Allah, berarti mengerjakan kewajibannya sebagai muslim, sholat 5 waktu, kemudian mengaji, kemudian berbuat baik kepada siapapun, dan yang paling penting setelah taat kepada Allah yaitu taat kepada ayah dan bundanya. Kenapa? Karena ayah dan bunda adalah orang yang paling berjasa pada hidup kita.
Dari bayi tidak bisa apa-apa, masih semua disediakan sampai saat ini ayah bunda yang merawat dan mengasuh kita, ya. Jadi kita dikatakan anak soleh jika patuh kepada Allah dan patuh kepada ayah dan ibu kita. Nah, anak soleh itu harus bagaimana? Satu, memperhatikan sholat 5 waktunya. Ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Kemudian anak soleh itu selalu berkata yang baik dan sopan. Kenapa? Karena ini mencontoh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah suri tauladan kita. Orang yang wajib kita tiru. Karena beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita, bukan yang lain, ya. Jadi Rasulullah diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, termasuk di dalamnya adalah berkata baik dan sopan, terutama kepada orang tua kita, orang yang lebih tua. Itu tidak pakai suara yang tinggi, misalnya, Mama minta tolong, sepatu adik ini susah masangnya, tolong ya Mama. Gitu. Mama minta tolong besok masakin nasi goreng ya, yang enak ya Ma. Tapi besok adik bantu juga. Gitu. Jadi berkata yang sopan. Tidak seperti ini misalnya. Mama, pokoknya besok makan nasi goreng. Pokoknya harus nasi goreng, pakai telur bulat. Nggak mau telurnya segitiga, pokoknya harus bulat. Mama, ambilin sabun. Habis nih sabun Mama nih, lamunian. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi anak yang soleh itu berkata sopan, santun, berkata yang baik. Tidak ada kata-kata kebun binatang dibawa di sini, ya. Biarlah apa yang ada di kebun binatang tetap di sana. Apa yang ada di hutan tetap di sana. Tidak digunakan untuk berkata-kata. Tidak ada kosakata yang buruk-buruk. Oke? Selanjutnya, anak soleh selalu menghormati orang yang lebih tua. Misalnya berjalan di depan orang tua, nenek, kakek, kakak, tante, paman, uwa, ya. Lewat depannya permisi, bilang kalau dikasih ucapkan terima kasih, kalau melakukan kesalahan bilang maaf, gitu. Oke? Paham ya? Selanjutnya, anak yang soleh selalu berbuat baik kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Mau kepada teman, kepada tetangga, kepada orang yang kita temui di jalan misalnya. Kita harus berbuat baik. Oke, selanjutnya kalimat saran. Ya, memberi saran kepada seseorang harus dengan adab atau tata cara yang baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalimat saran itu apa sih? Ini sudah pernah dibahas di subtema 1. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat pada orang lain yang isinya adalah solusi, jalan keluar pada suatu masalah. Nah, contohnya seperti ini. Ika tidak mau maju ke depan kelas karena malu saat diminta bu guru untuk membacakan cerita. Jadi salahnya seperti apa? Diawali dengan sebaiknya Ika jangan malu untuk maju ke depan. Ibu ulang. Sebaiknya Ika jangan malu untuk maju ke depan kelas karena cerita Ika pasti bagus. Nah, ini memberikan solusi. Nggak usah malu maju ke depan. Ceritanya bagus kok. Ayo majulah. Gitu. Nah, yang kedua, boleh seperti ini. Seharusnya Ika percaya diri untuk membacakan ceritanya. Insya Allah kawan-kawan akan memberi semangat. Nah, ini jadi solusi. Jadi kan malu, siapa namanya tadi? Ika. Ya malu mau ke depan, ini takut gitu. Nah, kita sebagai kawannya memberi semangat, memberi saran yang baik biar dia bersemangat untuk maju ke depan. Selanjutnya, pelajaran berhitung kemungkinan selisih dua bilangan.
Ini muatan matematika ya. Perhatikan baik-baik. Pak Umar mempunyai banyak pensil berwarna merah dan kuning. Pensil kuning berjumlah 136. Nah, bagaimana menentukan berapa banyaknya pensil yang dimiliki Pak Umar dan berapa banyak pensil yang berwarna merah? Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan soal seperti ini adalah tentukan jumlah pensil berwarna merah, kemudian jumlah seluruh pensil. Ya, tentukan jumlah pensil berwarna merah, kemudian jumlah seluruh pensil yang dimiliki oleh Pak Umar. Kemudian pensil Pak Umar dikurangi pensil yang berwarna merah sama dengan pensil berwarna kuning. Yang pensil berwarna kuning tadi kan jumlahnya 136 ya. Jadi mencari 2 yang masih kosong, pensil Pak Umar, jumlah pensil Pak Umar semuanya dan pensil yang berwarna merah. Caranya yang pertama yaitu kita tentukan bilangan pertama dulu. Dan nilai bilangan pertama ini harus lebih banyak daripada bilangan yang sudah diketahui. Bilangan yang sudah diketahui kan 136 ya, berarti bilangan pertama ini harus lebih dari 136 misalnya. Kita tentukan bilangan pertama itu 250. Maka pensil Pak Umar ditaruh 250. Kemudian dikurangi pensil titik-titik. Nah, titik-titiknya ini didapatkan dari mana? Yaitu 250 dikurangi 136 sama dengan 114. Itu ya. Anak-anak nanti kalau belum paham, nanti diulang lagi video yang Ibu berikan. Ya. Atau boleh juga membaca dari buku paket ya. Nah, anak-anak sudah jelas ya apa yang Ibu jelaskan? Silahkan dikerjakan latihan halaman 53, 54, 55, dan 66. Ayo presentasikan. Itu kan ada 10 soal. Silahkan dikerjakan 5 soal saja. Selamat mengerjakan. Dan selalu semangat. Ibu tutup. Oh iya. Tugasnya silahkan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Ditunggu ya. Ibu tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak harus semangat. Ibu mau pesan. Jadilah anak yang soleh agar Allah menyayangi kita. Kemudian hormati ayah dan ibu kita, patuh dan taat pada mereka agar hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.